Museum Benteng Brandenburg adalah sebuah museum yang terletak di depan Gedung Agung dan Keraton Kesultanan Yogyakarta. Sekarang, benteng ini menjadi museum. Di sejumlah bangunan dalam benteng ini terdapat bukti aroma mengenai sejarah Indonesia. Museum Benteng Brandenburg adalah sebuah bangunan yang pertama kali dibangun pada tahun 1760 atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Pembangunan pun merupakan permintaan dari pihak pemerintah Belanda yang saat itu dipimpin oleh Nicholas Hartig. Setelah berdirinya Kesultanan Yogyakarta, pihak Belanda khawatir dengan perkembangan keraton yang kala itu tumbuh dengan pesat. Di dalam ketakutan Belanda ini, muncul sebuah ide untuk membangun sebuah benteng di dekat keraton. Akhirnya, pihak Belanda meminta izin kepada Sultan untuk membuat benteng dengan alasan agar bisa melindungi keraton dan daerah sekitarnya. Diorama 1 terdiri dari 11 mini rama yang menggambarkan peristiwa sejak periode Pangeran Diponegoro sampai masa pendudukan Jepang di Yogyakarta. Berikut beberapa mini rama yang kami jumpai. Yang pertama adalah adegan Kiai Haji Ahmad Dahlan sedang menyampaikan gagasannya dalam pertemuan saat diputuskan berdirinya organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta. Kemudian ada adegan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 didampingi Gubernur Lucian Adam saat penobatannya sebagai Sultan di Kesultanan Yogyakarta. Kemudian ada adegan di mana pasukan Jepang memasuki kota Yogyakarta dari arah timur, yaitu Jalan Solo, kemudian mengarah ke selatan menuju Gedung Agung. Selanjutnya ada adegan pelaksanaan latihan kemiliteran bagi anak-anak sekolah dan pemuda pada masa pendudukan Jepang di lapangan Bumijo. Kemudian ada adegan pelaksanaan Kongres Jong Java di dalam Joyodipuran, Yogyakarta. Diorama 2 terdiri dari 19 minarama yang menggambarkan peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan sampai dengan agresi militer Belanda di Indonesia. Berikut beberapa minarama yang kami jumpai. Yang pertama adalah adegan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sedang memimpin rapat yang dihadiri oleh para pemimpin berbagai kelompok pemuda di Kepatihan Yogyakarta. Kemudian dilanjutkan dengan adegan perebutan percetakan harian Sinar Matahari di bawah pimpinan Samawi dan Sumantoro. Selanjutnya, adegan para pemuda antara lain Slamet, Sultan Ilyas, Supardi, Rusli dan pemudi Siti Ngaisyah sedang mengganti bendera Hinomaru dengan bendera merah putih di atap gedung Cokan Kantai atau sekarang adalah Gedung Agung. Kemudian ada adegan pesawat Royal Air Force Sekutu melakukan terhadap gedung RRI, Balai Mataram atau Senisono, dan Gedung Sonobudoyo, Yogyakarta. Kemudian rakyat yang sebagian besar pemuda pelajar dan BKR mengadakan kontak senjata dengan tentara Jepang di Kota Baru atau markas Batalion Kido atau Kido Butai. Diorama 3 terdiri dari 18 mini rama yang menggambarkan peristiwa sejak adanya perjanjian Renville sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Kami juga menjumpai pakaian yang dipakai pada masa kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Dapat dilihat juga ada peta wilayah Yogyakarta serta adegan di bandar udara pada masa itu. Diorama 4 terdiri dari 7 mini rama yang menceritakan dari masa Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga pada masa Orde Baru. Di sini juga dijelaskan mengenai gerakan 30 September PKI yang terjadi di daerah Yogyakarta pada masa itu. Berikut adalah macam-macam mini rama yang kami temui. Yang pertama yaitu pasukan Hijrah Siliwangi yang tiba di stasiun Tugu Yogyakarta dan diterima oleh Panglima Besar Sudirman serta para pemimpin negara yang lain. Selanjutnya, pelaksana pemilu pertama di salah satu daerah di Yogyakarta. Kemudian, Presiden Soekarno membuka konferensi tingkat menteri
pada tanggal 11 November 1959 dalam rangkaian Konferensi Rencana Kolombo ke-11. Selanjutnya, Profesor Muhammad Yamin sedang menyampaikan gagasannya dalam seminar nasional Pancasila pertama di Yogyakarta. Lalu Presiden Soekarno berpidato dan mencetuskan Tri Komando Rakyat atau yang biasa disingkat dengan Trikola dalam rangka pembebasan Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Lalu ada penggalian jenazah pahlawan revolusi Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono di Kompleks Batalion L Kentungan. Dan yang terakhir adalah Kolonel Widodo sedang menyampaikan amanatnya dalam rapat kebulatan tekad mengutuk PKI di alun-alun utara Yogyakarta.